Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafita Dayani. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari IP routing. Yang pertama, definisi dari routing, yaitu proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jalur terbaik. Dalam konteks jaringan komputer, routing menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan, terutama jika kedua perangkat berada di jaringan yang berbeda. Selanjutnya, mengapa kemudian routing penting dalam jaringan komputer? Yang pertama, menghubungkan jaringan yang berbeda. Routing memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda, misalnya jaringan lokal area network dengan internet. Yang kedua, menentukan jalur terbaik. Router memilih jalur paling efisien atau tercepat untuk mengirimkan data berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, beban jaringan, atau kecepatan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja jaringan. Routing yang baik bisa menghindari kemacetan atau kegagalan jaringan dengan mengalihkan jalur data ke rute alternatif. Yang keempat, ada keamanan dan pengendalian lalu lintas. Routing bisa dikombinasikan dengan kebijakan keamanan untuk memfilter atau mengarahkan lalu lintas tertentu. Yang kelima, ada skalabilitas jaringan. Dalam jaringan besar, routing memudahkan pengelolaan jaringan yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir. Selanjutnya ada jenis-jenis routing. Yang pertama ada dynamic routing, yaitu jenis routing di mana rute ditentukan secara otomatis menggunakan protokol. Router secara otomatis belajar dan menyesuaikan jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan. Yang kedua ada static routing, yaitu jenis routing di mana rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Semua jalur harus dikonfigurasi satu persatu. Apa perbedaan di antara kedua jenis routing? Yang pertama, konfigurasi, yaitu static routing dikonfigurasi manual oleh administrator, sedangkan dynamic routing dikonfigurasi otomatis oleh router menggunakan protokol. Yang kedua ada pemeliharaan. Static routing sulit dikelola jika jaringan besar. Secara dynamic routing lebih mudah karena bisa menyesuaikan secara otomatis. Yang ketiga, respon terhadap perubahan jaringan. Static routing lambat merespon perubahan karena harus diubah manual, sedangkan dynamic routing cepat karena otomatis mendeteksi dan menyesuaikan. Konsumsi sumber daya. Static routing menggunakan lebih sedikit sumber daya, CPU, dan memori, sementara dynamic routing menggunakan lebih banyak karena terus memproses informasi jaringan. Contoh penggunaan yang pertama, static routing digunakan pada jaringan kecil atau yang jarang berubah, seperti menghubungkan dua router di kantor kecil. Sedangkan dynamic routing digunakan pada jaringan besar dan kompleks seperti pada jaringan perusahaan besar, kampus, atau ISP atau penyedia layanan. Baik, selanjutnya kita ke cara membuat topologi jaringan. Pertama, buka aplikasi Netscore. Kemudian kita letakkan dua router, dua switch, dan terdapat dua PC pada masing-masing router. Pada gambar tersebut, sambungkan PC dengan switch dan router dengan switch. Menghubungkan router dengan router kita menggunakan kabel cross. Pada gambar ini terdapat beberapa kabel untuk menghubungkan suatu jaringan yang bisa dilihat di Disconnect Tracker. Namun untuk menghubungkan perangkat yang berbeda perangkat, contohnya seperti PC dan switch menggunakan kabel strike. Namun jika perangkat sama seperti router dengan router, maka
sudah membuat perangkat jaringan dan hubungannya, kita akan membuat IP address, netmask, gateway untuk menjadi acuan pada setiap perangkat. Data di bawah inilah yang akan kita masukkan ke dalam perangkat masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasinya. Yang pertama kita lakukan dengan klik bagian router 0 dan pilih menu CLI. Kemudian setelah membuka CLI pada router 0, kita akan mulai routing static, di mana kita akan mengetik manual pada halaman ini. Oke, sekarang pertama kita membuka CLI, maka akan muncul pertanyaan seperti dan kita bisa ketikkan no. Selanjutnya kita bisa ketik N, lalu tekan enter dan ketik cont dan tekan enter lagi. Sekarang kita sudah dalam konfigurasi router, kita harus masuk ke dalam antarmuka terlebih dahulu sebelum memberikan alamat IP ke dalam router. Kemudian masukkan IP spasi netmask sesuai dengan seperti tabel di atas atau topologi yang sudah kita temukan. Jika sudah memasukkan IP add dan netmask, maka kita perlu untuk menyalakan portnya dengan cara klik no shutdown. Routing manual kita save di bawah jika belum jelas. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah IP routing adalah proses mengarahkan data antar jaringan melalui router agar sampai ke tujuan dengan benar. Manfaat dari mempelajari IP routing adalah pertama, mengatur lalu lintas jaringan dengan efisien. Yang kedua, membangun dan mengelola jaringan besar.